Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kusman Sudarja, selaku dosen pengampu mata kuliah soft skill, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anis Isnaini Afifah, Ella Novitasari, Messi Eka Latifasari, Muhammad Banyu Nugraha, Trisepti Wayongisi, dan saya sendiri Melisa Katikasari akan mempresentasikan terkait penerapan berpikir kritis terhadap kasus selebgram Jaksel bunuh diri sempat cekcok dengan pacar gegara batal ngonten. Selanjutnya, kasus akan dibacakan oleh Kabani. Perkenalkan nama saya Muhammad Banyu Nugraha dengan nomor NIM 010172301008. Untuk kasus yang akan kita bawakan pada pagi hari ini adalah selebgram Jaksel bunuh diri sempat cekcok dengan pacar gara-gara batal konten. Kalian bisa baca link lengkapnya ada di bawah, kita udah cantumkan. Ringkasan beritanya berisi 5 poin, di mana selebgram berinisial MJ diduga bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. MJ, korban, sempat bertemu dengan pacarnya lalu cekcok lantaran tidak jadi membuat konten bersama. Jadi terakhir ketemu itu kan sore 13 April 2024 ke rumah dia, almarhumah. Malam itu pacar balik terus ribut, cekcok karena marah-marah nggak jadi buat konten. Kata Kanit, Treskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP M. Suwarno saat dihubungi Selasa 16 April 2024. Suwarno menuntutkan kekasih MJ itu kemudian keluar dari rumah MJ dan pulang. Diduga pasangan kekasih tersebut kerap bertengkar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MJ juga disebut sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Suwarno mengatakan MJ melakukan bunuh diri saat live di Instagram. Saat ditemukan tewas, ponsel yang ia gunakan untuk live Instagram ditemukan di lokasi kejadian. Selanjutnya, perkenalkan saya Ella Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kasus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi kasus, yang kedua analisis kasus, dan yang ketiga ada evaluasi kasus. Pembahasan yang pertama, identifikasi kasus. Terdapat berita yang menyebutkan selebgram berinisial MJ melakukan bunuh diri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasus bunuh diri tersebut dimuat pada laman Detik News pada Rabu, tanggal 17 April 2024. Terdapat dugaan bahwa selebgram MJ bunuh diri karena pertengkaran yang sebelumnya dilakukan oleh MJ dan pacarnya. Selanjutnya, analisis kasus. Terdapat beberapa poin yang dapat dianalisis dari kasus bunuh diri ini. Yang pertama, motif bunuh diri. Terdapat dugaan penyebab bunuh diri yaitu pertengkaran antara MJ dan pacarnya. Berdasarkan pengakuan sang pacar, diketahui bahwa MJ dan pacarnya sering bertengkar, terutama dalam beberapa hari terakhir sebelum kejadian. Yang kedua, percobaan bunuh diri yang dilakukan secara berulang. Kasus dugaan bunuh diri tersebut menjadi cukup serius karena dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa MJ sering melakukan percobaan bunuh diri. Yang ketiga, aksi bunuh diri dengan live di Instagram. Di lokasi kejadian, tempat kediaman MJ, ditemukan bahwa MJ melakukan live Instagram ketika gantung diri dengan kondisi HP yang ditempel. Selanjutnya, evaluasi kasus. Beberapa poin yang dapat dievaluasi antara lain, yang pertama, validitas sumber informasi. Berita tersebut diperoleh secara valid melalui wawancara resmi dengan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP M. Suwarno yang dimuat pada laman Detik News pada Rabu 17 April 2024. Yang kedua, penyelidikan lebih lanjut. Diperlukan adanya investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab atau motif bunuh diri dari selebgram tersebut. Hal ini untuk membuktikan apakah benar dugaan motif bunuh diri karena pertengkaran dengan pacarnya, atau adanya kasus pidana, atau ada faktor lain seperti kesehatan mental dan depresi. Yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya rasa peduli terhadap kesehatan mental seseorang. Hal yang dapat dipelajari yaitu pentingnya merawat emosi dan kesehatan mental, serta menjalin hubungan yang sehat.
Pada pembuka berita juga telah dicantumkan terkait kesadaran kesehatan mental sebagai pengingat agar pembaca lebih aware dan tidak melakukan tindakan yang serupa. Perkenalkan, nama saya Nisis Nani Afifah dengan NIM 0117230078. Di sini saya akan menjabarkan klaim-klaim yang ada pada kasus ini. Sini ada non-klaim, klaim, klaim faktual, klaim nilai, klaim subjektif, klaim objektif, klaim ambigu, dan klaim kabur. Untuk non-klaim pada kasus ini terdapat pada benarkah alasan MJ bunuh diri karena bertengkar dengan pacarnya. Lalu klaim yang ada pada kasus ini terdapat pada selebgram berinisial MJ diduga bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk klaim nilai pada kasus ini terdapat pada kasus ini menyoroti pentingnya hubungan yang sehat dan pengelolaan konflik yang efektif dalam menjaga kesejahteraan mental individu. Lalu untuk klaim faktual pada kasus ini terdapat pada sebuah investigasi oleh pihak berwenang mengungkap bahwa seorang selebgram bernama MJ bunuh diri setelah terlibat dalam cekcok dengan pasangannya. Mereka bertengkar setelah tidak jadi membuat konten bersama. Lalu untuk klaim objektif pada kasus ini terdapat pada fakta-fakta yang terungkap dalam investigasi polisi menunjukkan bahwa MJ, seorang selebgram, bunuh diri setelah terlibat dalam cekcok dengan pasangannya. Penyelidikan juga mengungkap bahwa MJ sebelumnya telah melakukan percobaan bunuh diri. Lalu untuk klaim subjektif pada kasus ini, terdapat pada dugaan bunuh diri MJ setelah cekcok dengan pasangannya mengeksplorasi aspek-aspek emosional yang terlibat dalam konflik dan potensi dampaknya terhadap kesejahteraan mental seseorang. Untuk klaim kabur pada kasus ini terdapat pada artikel ini tidak memberikan penjelasan atau analisis yang jelas mengenai faktor-faktor yang mungkin telah menyebabkan MJ mengambil keputusan tersebut. Untuk klaim ambigu pada kasus ini terdapat pada meskipun terdapat informasi tentang kemungkinan konflik antara MJ dengan pasangannya yang mungkin mempengaruhi keputusan MJ, tidak ada penjelasan yang jelas tentang motif atau alasan pasti di balik tindakan bunuh diri tersebut. Saya Mesyi Eka Latifasari akan menjelaskan tentang argumen dan counter-argumen. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang digunakan untuk mendukung suatu klaim atau pendapat. Argumen yang kuat biasanya didasarkan pada bukti, alasan, dan contoh yang logis dan dapat dipercaya. Counter-argumen adalah serangkaian pernyataan yang digunakan untuk menentang atau menyangkal argumen yang diajukan sebelumnya. Counter-argumen yang baik biasanya menunjukkan kelemahan dalam argumen asli dan menawarkan alternatif yang lebih kuat. Di sini kami mengambil 3 contoh argumen dan counter-argumen. Argumen pertama, pertengkaran yang terjadi antara selebgram dan pacarnya terkait batalnya pembuatan konten bersama diduga menjadi pemicu utama aksi bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan tekanan dalam hubungan personal dapat berakibat fatal. Counter-argumen, kemungkinan besar selebgram tersebut memiliki masalah pribadi yang kompleks dan melatar belakangi keputusannya untuk bunuh diri. Pertengkaran dengan pacarnya hanya menjadi pemicu, bukan satu-satunya penyebab. Argumen kedua, menjadi selebgram bisa membawa tekanan tersendiri, seperti tuntutan untuk selalu aktif di media sosial, menjaga citra, dan sebagainya. Tekanan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kesehatan mental dan mendorong seseorang ke arah tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Counter-argumen, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi masalah dan tekanan. Tidak semua orang yang bertengkar dengan pacarnya akan berujung pada bunuh diri. Argumen ketiga, masih banyak masyarakat termasuk selebgram yang kurang memahami tentang kesehatan mental dan cara mengatasinya. Hal ini membuat mereka rentan terhadap depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri, terutama saat menghadapi masalah pribadi. Counter-argumen, media perlu berhati-hati dalam pemberitaan kasus bunuh diri, termasuk kasus selebgram ini. Pemberitaan yang sensasional dan tidak bertanggung jawab dapat memicu efek peniruan atau copycat effect di kalangan orang-orang yang rentan. Selanjutnya, saya Melisa Kartikasari akan menjelaskan terkait argumen deduktif spesifik yang terjadi pada kasus. Di sini ada 5 argumen, yaitu argumen modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis,
silogisme disjunktif, dan dilema. Yang pertama, ada argumen modus ponens, yaitu premis satunya, jika MJ cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, maka MJ diduga bunuh diri. Untuk premis keduanya, MJ cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, sehingga kesimpulannya adalah MJ diduga bunuh diri. Selanjutnya ada argumen modus tollens, yaitu premis satunya, jika MJ melakukan bunuh diri, maka MJ cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama. Premis keduanya, tidak benar bahwa MJ cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama. Sehingga kesimpulannya adalah MJ tidak melakukan bunuh diri. Selanjutnya ada argumen silogisme hipotesis. Premis satunya adalah jika MJ terlibat pertengkaran dengan pacarnya, maka mereka memiliki masalah komunikasi. Premis keduanya, jika mereka memiliki masalah komunikasi, maka mereka mungkin merasa frustasi tentang hubungan mereka. Sehingga kesimpulannya, jadi jika MJ terlibat pertengkaran dengan pacarnya, maka mereka mungkin merasa frustasi dengan hubungan mereka. Selanjutnya, ada argumen silogisme disjunktif, yaitu premis satunya adalah MJ bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, atau MJ bunuh diri karena sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Untuk premis keduanya, MJ tidak bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, sehingga kesimpulannya, jadi MJ bunuh diri karena sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Dan yang terakhir, ada argumen dilema, yaitu premis satunya, MJ bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, atau MJ bunuh diri karena sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Untuk premis keduanya, jika MJ bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama, maka hal itu merupakan akibat dari masalah hubungan mereka. Untuk premis ketiganya, jika MJ bunuh diri karena sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya, maka hal itu karena masalah emosional yang mendalam. Sehingga kesimpulannya, jadi MJ bunuh diri karena akibat dari masalah hubungan mereka atau karena masalah emosional yang mendalam. Selanjutnya tentang argumen induktif spesifik, di mana di sini ada 3 poin, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Pada poin pertama yaitu analisis generalisasi. Di sini ada 5 poin, yaitu semua orang yang bunuh diri memiliki masalah mental yang serius. MJ, selebgram asal Jakarta Selatan, ditemukan tewas bunuh diri di kediamannya pada hari Rabu. Sebelum bunuh diri, MJ sempat cekcok dengan pacarnya karena batal membuat konten. MJ diketahui memiliki riwayat depresi dan pernah mencoba bunuh diri. Sebelumnya, MJ melakukan bunuh diri saat live di Instagram. Untuk poin kedua yaitu ada analisis analogi. Sebagai contoh analogi, kita bisa mempertimbangkan sebuah rumah yang terbakar. Kita mungkin mengatakan semua rumah yang terbakar pasti memiliki kabel listrik yang rusak. Analogi ini memiliki kesamaan dengan generalisasi tentang bunuh diri karena keduanya mengasumsi keterkaitan yang langsung dan universal antara dua hal. Dalam contoh rumah yang terbakar, asumsinya adalah bahwa setiap kebakaran rumah disebabkan oleh kabel listrik yang rusak, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang juga bisa menjadi penyebabnya, seperti penyimpanan yang tidak aman, kelalaian, atau faktor alam. Analogi ini menggambarkan cara generalisasi dapat menyederhanakan masalah dan mengabaikan kompleksitas situasi yang sebenarnya. Lanjut ke poin ketiga, yaitu analisis kausalitas. Pada poin ini, artikel dapat dilakukan dengan membandingkan antara cekcok dengan pacar dan kemudian bunuh diri MJ. Dalam artikel ini dikatakan bahwa MJ sempat cekcok dengan pacarnya karena pacar tidak jadi membuat konten bersama. Dan kemudian MJ bunuh diri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cekcok dengan pacar dapat menjadi faktor yang mempengaruhi MJ untuk melakukan bunuh diri. Saya Trisakti Wahyuningsih akan melanjutkan penjelasan terkait kesesatan informal, merupakan kesalahan dalam percakapan biasa, terjadi karena isi atau bahasa di dalam setiap klaimnya. Disebut kesesatan bahasa. Tergolong menjadi 3, yaitu relevansi, presumsi, dan ambiguitas. Analisis kesesatan informal pada kasus, kesesatan relevansi.
Argumentum et baculum, appeal to false fallacy. Contoh, kalau kamu tidak mau membuat konten untuk kebutuhan di media sosial kita, aku akan bunuh diri. Argumentum ad hominem, attack the person fallacy. Merendahkan. Contoh, kamu kan orang stres dan temperamental, jadi ngapain aku ikuti permintaanmu? Argumentum ad hominem circumstantial. Contoh, komentar netizen, anak milenial atau Gen Z zaman now. Jadi pantas inginnya serba instan dan tidak mempunyai tujuan hidup. Argumentum ad hominem tokyukyu. YouTube, appeal of hypocrisy. Contoh komentar netizen, banyak orang yang menghujat dia tidak beriman, kalian seperti sudah menjadi manusia paling beriman saja. Argumentum ad populum, appeal to people fallacy. Acuan kepada orang banyak. Langsung, contoh seruan netizen di kolom komentar, tuh pacarnya harus tanggung jawab dan ditangkap karena toksik buat MJ. Tak langsung, bandwagon, contoh terkait kasus, anak milenial adalah yang paling rentan terkena mental health issue karena 9 dari 10 pelaku bunuh diri di dunia adalah kaum milenial. Acuan pada snob, contoh terkait kasus, kamu tidak mau depresi dan bunuh diri seperti MJ kan? Makanya jangan menjadi artis atau selebgram. Acuan pada vanitas. Contoh terkait kasus, followers bukanlah hal yang mudah didapat. Jika MJ memiliki lebih dari 24.000 followers, maka dia terpilih menjadi influencer terkenal dan role model bagi banyak orang. Argumentum ad misericordiam, appeal to pity or misery fallacy. Contoh komentar netizen yang mengaku adik korban, itu kakak saya, tolong respect karena dia adalah korban bunuh diri. Jangan dihujat dan di-take-down postingan video bunuh dirinya, tolong. Dia berusaha membangkitkan rasa belas kasihan dan simpati dari netizen. Argumentum ad ignorantiam, appeal to ignorance fallacy. Contoh terkait kasus, sebelum bunuh diri, MJ disebut mengalami kekerasan oleh kekasihnya. Polisi mengatakan tidak ada bukti MJ mendapat kekerasan dari kekasihnya, jadi polisi membantah tudingan itu. Argumen bayangan, strawman fallacy. Contoh terkait kasus, kekasih MJ mengatakan, malam ini aku tidak mau membuat konten. Kemudian MJ menjawab, apa? Kamu sudah tidak sayang aku lagi? Kamu tidak mau lagi membuat konten denganku? Red herring, pengalihan perhatian. Contoh dalam kolom komentar ada netizen yang berkomentar, kekasihnya harus bertanggung jawab karena toksik bagi MJ. Jadi dia depresi. Kemudian ditanggapi oleh netizen lain, apa itu toksik? Argumentum ad verecundiam, appeal to false or unqualified authority fallacy. Contoh, sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap pacarnya, yang bersangkutan mengatakan tidak melakukan kekerasan apapun terhadap korban. Jadi MJ tidak dianiaya pacarnya. Mengandung kesesatan karena berdasar keterangan orang yang berpotensi bias dan bohong, serta berpotensi mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Ignorantio elensi. Contoh komentar netizen, banyak orang yang memiliki pamor tinggi dan kaya malah tidak bahagia dan depresi sampai bunuh diri. Jadi kita tidak usah menjadi orang terkenal dan kaya. Kesesatan presumsi terdiri dari dua, yaitu salah sebab dan lereng legit. Non causa pro causa. Contoh, polisi mengatakan berdasarkan informasi yang kami dapat, MJ sudah 4 kali melakukan percobaan bunuh diri. Jadi MJ memang sudah ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi belum berhasil. Hoc hoc ergo propter hoc. Contoh yang berkaitan dengan kasus tentang adanya kematian manusia. Di beberapa wilayah Indonesia berkembang kepercayaan bahwa jika ada suara burung gagak di malam hari, berarti ada orang yang akan meninggal di wilayah tersebut. Terakhir adalah lereng licin. Contoh keterangan dari polisi, jika apa-apa tidak sesuai keinginannya, maka MJ akan marah. Jika MJ marah, maka akan terjadi cekcok dengan kekasihnya. Kalau ada cekcok sama pacarnya, dia ada keinginan mau bunuh diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.